Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Senang bertemu lagi di acara Ibadah Sekolah Minggu Online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GEMI Wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Minggu ini nanti kita akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang hebat dari GEMI Kampung Durian Distrik 6 Wilayah 1. Anak-anakku yang di rumah atau yang di mana saja, senang nggak jadi pengikut Yesus Kristus? Anak sekolah minggu, kalau kita senang menjadi pengikut Yesus Kristus, mari kita tetap tegar untuk bersaksi bagi Dia. Apapun nanti yang boleh kamu alami, biarlah engkau tetap berani bersaksi bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Tidak malu, tidak ragu, kita mau terus memasyurkan nama Tuhan. Oke? Nanti kita ikuti ceritanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarmu? Semoga semua dalam keadaan sehat. Meskipun kita ibadahnya di rumah masing-masing, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian kita, Bapa ku datang padamu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih pertolongan Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan sudah menolong dan memelihara kami sepanjang minggu ini. Hari ini juga kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kami kembali, kami untuk boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada.
berikan kesehatan, dan Kau berkati setiap kegiatan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Ingatkan mereka untuk tetap setia dan taat beribadah dan berdoa. Begitu juga dengan orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, sehingga orang tua kami mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak kami. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu, biar Tuhan yang menolong berkati kami, agar kami boleh tetap setia melakukan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan menolong berkati kami. Yakin percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita segalanya Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami, agar kami layak dapat ke hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan anak-anak sekolah minggu? Ayo semua bangkit berdiri. Masih semangat kan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Ayo mari semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian kita, Laskar Kristus. Buat gerakannya ya. Mari ambil Alkitabnya, duduk yang manis, sambil kita nyanyikan pujian kita, Digendong Tuhan. Setiap
Anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Mari duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita dengar firman Tuhan tentang bersaksi. Anak-anak mem yang luar biasa, tetap tegar bersaksi karena bersaksi di dalam Kristus. Masih ingat kisah minggu lalu? Kita sudah mendengar ada seorang tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama dipakai Allah menang mengalahkan Midian. Namanya siapa? Ayo ingat? Gideon. Minggu lalu kita mendengar Gideon dipakai Allah secara luar biasa. Hari ini tidak kalah kerennya kita mendengar orang-orang yang taat, murid-murid Kristus yang dipakai Allah menjadi saksi. Tetap tegar bersaksi. Itu tema firman Tuhan minggu ini dari Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 8. Kisah ini dimulai baru saja orang-orang yang mengasihi Stefanus yang mati martir itu, orang-orang yang mengasihinya menguburkan Stefanus. Anak-anak mem yang luar biasa, tahu artinya mati martir? Stefanus mati martir. Mati martir artinya orang yang bersedia menyerahkan nyawanya, bersedia untuk mati demi mengabarkan Injil. Itulah Stefanus. Pada saat orang-orang ramai baru saja pulang menguburkan mayat Stefanus. Dan pada saat orang-orang pengikut Kristus saat itu sedang dianiaya. Dianiaya siapa? Ayo. Dianiaya Saulus. Penganiayaan yang terbesar yang pertama sekali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Penganiayaan yang terbesar yang pertama sekali itu dilakukan Saulus. Laki-laki, perempuan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, maka nyawanya akan terancam. Tapi anak-anak memang luar biasa tahu, meski situasi seperti itu, Filipus tidak pernah mundur untuk memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil dengan sangat sukacita. Dia tidak gentar sedikit pun. Dia memberitakan Injil, pergi ke Samaria. Di sana dia mengusir roh-roh jahat dalam nama Yesus. Roh jahat itu keluar dari tubuh orang-orang di Samaria. Orang lumpuh, orang timpang disembuhkan oleh Filipus dalam nama Yesus. Dengan kuasa dari Yesus, Filipus memberitakan Injil. Sekali lagi, anak-anak mem yang luar biasa, Filipus tidak gentar untuk menyaksikan siapa Yesus yang dia sembah meskipun nyawanya sudah terancam. Meskipun Filipus sudah tahu bahwa Stefanus sebagai orang yang mati martir pertama sekali telah dikuburkan, tetapi niat dari Filipus memberitakan Injil tidak pernah surut. Anak-anak mem yang luar biasa, dengar. Pernah dengar lagu? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Nah, mem mau cerita ada kisah di balik lagu ini. Suatu ketika ada seorang misionaris pergi ke daerah pedalaman di India. Tempat ini tepatnya disebut Assam. Assam satu tempat, satu desa terpencil yang terdapat di India. Misionaris tersebut tepatnya dari Eropa, Inggris. Dari Inggris pergi ke sana. Tidak mudah untuk memberitakan Injil di daerah Assam. Kenapa tidak mudah? Karena penduduk-penduduk di sana masih primitif. Mereka adalah kanibal. Kanibal tahu artinya? Kanibal itu pemakan sesamanya.
Wow, serem, luar biasa, menakutkan. Tetapi ketika misionaris ini, orang yang diutus dari Eropa, dari Inggris ini pergi ke Assam, dia tidak takut karena dia percaya Yesus menyertainya. Sampai di Assam, ada satu keluarga akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Nama keluarga itu adalah keluarga Nokseng. Keluarga Bapak Nokseng ini memiliki 2 orang anak, 1 orang istri. Pada saat kepala suku di Assam itu mengetahui bahwa Nokseng percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka dikumpulkan dan disidang akan dibunuh. Yang pertama, kepala suku bertanya begini kepada Nokseng, apakah engkau mau percaya kepada Yesus yang kau sembah itu? Kalau engkau masih tetap mau percaya, anak-anakmu akan mati kami bunuh. Saat itu anak-anak memang luar biasa. Orang-orang sedang mengacukan pedangnya kepada anak-anak Nokseng. Tapi Nokseng waktu itu menjawab, dia katakan, aku telah menetapkan mengikut Yesus keputusanku. Pada saat dia mengatakan demikian, anak-anak Nokseng langsung dibunuh dan mati seketika. Selanjutnya istri Nokseng diperhadapkan di tengah-tengah. Ditanya kembali, masihkah engkau percaya kepada Yesus yang kau sembah itu? Nokseng katakan, sekalipun tidak ada orang yang mau pergi bersamaku untuk mengikut dia, tapi aku tidak akan berpaling. Pernyataan itu kembali membuat Nokseng kehilangan istrinya karena istrinya mati terbunuh. Yang terakhir, kepala suku katakan, ini peringatan terakhir. Apakah kau masih percaya kepada Yesus yang kau sembah itu? Nokseng menjawab, salib di depan, dunia di belakang. Kuta ingkar. Anak-anak memang luar biasa. Itulah ucapan Nokseng yang terakhir sekali keluar dari mulutnya. Dan seketika itu juga dia pun mati. Satu keluarga mati, Nokseng, istri dan 2 orang anaknya. Tetapi tidak berapa lama kemudian, iman dari Nokseng ini mempengaruhi semua penduduk di Assam. Sehingga masyarakat di Assam itu 90% percaya kepada Yesus. Itulah yang melatar belakangi kisah di balik lagu mengikut Yesus keputusanku. Nah sekarang, kalau akhirnya karena kematian keluarga Nokseng 90%, tadi orang yang belum percaya itu akhirnya mereka percaya kepada Yesus. 90% penduduk itu percaya kepada Yesus. Sekarang mari kita bersaksi. Apa yang mau kita saksikan? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang perlu kita saksikan anak-anak yang luar biasa? Yang pertama, saksikan, ceritakan kepada temanmu. Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan Yesus baik, maka anak-anak Tuhan harus baik. Kalau Tuhan Yesus itu baik, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, maka anak-anak Tuhan harus mengasihi sesamanya. Itulah buktinya kita menyaksikan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu baik, anak-anak Tuhan harus rajin belajar. Tanggung jawab menggunakan waktu. Meski kita belajar daring, tapi kita tetap mau setia menggunakan waktu di rumah kita masing-masing. Itulah tanda bahwa kita mau menyaksikan. Dengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman, bukti kita menyaksikan kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini kami mengucapkan syukur karena firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Bagaimana kami harus bersaksi sama seperti Stefanus yang berani akhirnya mati martir karena imannya kepada Kristus. Bagaimana Filipus tidak mundur meskipun pada saat itu orang-orang Kristen sedang teraniaya, sedang terancam. Tetapi Filipus tetap memberitakan Injil. Hari ini mampukanlah anak-anakmu sekolah minggu memberitakan Injil. Memberitakan Injil untuk mengasihi sesamanya sama seperti Yesus mengasihi kami.
Memberitakan Injil dengan berbicara yang sopan. Memberitakan Injil dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Hamba berdoa khususnya untuk anak-anakku sekolah minggu. Berkatilah anak-anak ini Tuhan. Berkati mereka di dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati agar pertumbuhan mereka baik secara jasmani dan rohaninya. Tuhan yang pelihara, berikan hikmat bijaksana kepada setiap orang tua yang pada masa pandemik ini harus menjadi guru yang terbaik untuk mendidik anak-anak kami dalam belajar daringnya. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh orang tua. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua seluruh sekolah minggu. Berkatilah mereka dengan apa yang mereka pikirkan dan kerjakan. Berkati juga seluruh miss dan sir di sekolah minggu. Berkati mereka di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Biarlah semuanya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, dan melindungi kamu sekalian. Sejak saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.